Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang saya baca di website dari PSSI, yakni pssi.org, bahwa Coach Sintayong optimis timnas Indonesia akan lolos dari fase grup Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar awal tahun depan. Dan potongan dari berita ini juga saya posting di akun IG saya di story-nya ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat nanti di story akun IG saya. Dan saya sangat senang teman-teman membaca berita ini, karena memang inilah berita yang saya tunggu, karena saya ingin mendengar pendapat atau juga tanggapan dari Coach Sintayong tentang peluang dari timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Artinya ketika Coach Sintayong merasa optimis, seharusnya para pemain juga percaya diri. Bukan berarti overconfident ya. Tapi jika para pemain percaya diri, tentu mereka tidak akan khawatir, apalagi takut sebelum bertanding. Dan gak perlu juga takut. Kenapa harus takut sih? Kan nanti lawannya juga manusia, kan bukan robot. Gak perlu takut. Dan saya pun optimis timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup. Tapi selain optimis, kita juga harus realistis. Artinya kita jangan memberikan beban yang besar kepada para pemain. Kita boleh berharap timnas Indonesia lolos dari fase grup, tapi kita juga jangan berharap secara berlebihan, kita juga jangan over expect. Karena yang paling penting bagi para pemain dari timnas Indonesia, mereka bermain dengan benar. Dan yang penting bagi timnas Indonesia mainnya secara taktis, karena hanya taktiklah yang bisa melumpuhkan tim lawan. Dan saya pikir wajar Coach Sintayong optimis, karena seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya. Masa teman-teman lupa bahwa persiapannya ini matang. Ada 2 pekan lebih pemusatan latihan di Turki. Dan bukan cuma pemusatan latihan, jadi bukan cuma latihan saja. Tapi ada juga agenda uji coba 3 kali loh. Ini bukan main-main, ini bukan kaleng-kalengan persiapannya. Ini persiapan yang maksimal, ini bagus sekali masa persiapannya. 3 kali uji coba loh. 2 kali lawan Libya. Libya juga bukan merupakan tim yang lemah. 1 kali lawan Iran yang juga merupakan favorit untuk menjadi juara dari Piala Asia. Ini sudah bagus ini masa persiapannya, tapi kembali lagi kepada para pemain. Harus fokus selama menjalani TC, harus betul-betul serius memahami taktik dari Coach Sintayong dan harus bisa menyatu di atas lapangan. Artinya harus mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain, supaya nanti ketika di atas lapangan mereka sudah paham peran dan tanggung jawabnya. Ketika para pemain sudah paham tentang peran dan tanggung jawabnya, ya tentu jumlah kesalahan akan berkurang. Kalau bisa, jangan ada kesalahan sama sekali. Buat apa sih mau membuat kesalahan? Tapi kan ya memang kesalahan itu kan tidak disengaja. Tapi jangan sampai ada kesalahan dong. Kalau nggak ada kesalahan, saya yakin timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Memang lawan Irak itu berat. Berat sekali kalau menurut saya. Tapi kalau taktiknya benar, kalau para pemain betul-betul disiplin, gak keluar dari jalur taktik, gak emosional, gak kelelahan, bisa kok kita mendapatkan 1 poin. Mainnya di venue netral, bukan di kandang Irak. Ada harapan itu teman-teman. Tapi ya para pemain bisa gak bermain dengan benar? Tahu-tahu nanti di atas lapangan kacau lagi mereka, ya kan, gerasa gerusuk kan, seperti itu kan. Dan saya juga menjelaskan di konten sebelumnya bahwa ya materi pemain dari timnas Indonesia bagus, terlepas ya, gak ada Stefano Lillipali. Tapi kan ya ini adalah hak dari Coach Sintayong. Saya juga menyayangkan keputusan dari Coach Sintayong tidak membawa Lillipali ya. Kalau dia tidak dimainkan sebagai pemain inti ya taruh aja dulu di bangku cadangan kan. Dia kalau masuk bisa saja mengubah jalannya pertandingan seperti yang sebelumnya dilakukan di pertandingan uji coba lawan Turkmenistan, yang ketika saya membuat match reviewnya kan saya jelaskan. Dia pemain yang tampil bagus ketika dimainkan sebagai pemain pengganti, tapi it's okay. Buat apa juga kita panjang lebar berdebat tentang keputusan dari Coach Sintayong ini. Yang penting kita support ke depannya. Karena kan yang kita inginkan timnas Indonesia ini bisa bermain baik. Jangan mengecewakan lah. Kalaupun nggak bisa lolos dari fase grup, yang penting mainnya rapi. Kalau bagi saya sudah puas. Ya artinya ada permainan yang taktis, gak ngasal mainnya gitu. Karena kalau mainnya ngasal bisa dibantai kita lawan Irak. Lawan Vietnam pun kita bisa dibantai. Apalagi nanti lawan Jepang. Percaya deh ngomongan saya. Saya gak bercanda, apalagi saya gak bohong nih. Ya, saya gak pernah bohong ketika saya membuat konten. Saya harus jujur, kita punya peluang, tapi kembali lagi.
Ya, peluang ini tipis untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi hitung-hitungannya simpel. Kenapa saya katakan simpel? Karena Indonesia minimal bisa menang 1 kali di fase grup. Dan kemudian, kalau kalah lawan Irak, saya ulangi lagi, kalau kalah. Jadi jangan nanti baperan, tiba-tiba kesel ya kan, saya bilang kalah. Kalau kalah, nah udah 3 kali itu saya katakan. 4 kali dah. Kalau kalah lawan Irak, kemudian menang lawan Vietnam, kalah lagi lawan Jepang, ya jangan kalahnya juga banyak. Karena kalau menang 1 kali, ya kemudian selisih golnya bagus, maka Indonesia punya peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. It means ada peluang bagi Indonesia untuk lolos. Jadi Coach Sintayong juga bukannya bercanda, apalagi coba untuk menyenangkan kita, enggak. Coach Sintayong optimis karena dia paham materi pemainnya sekarang sudah oke. Ada 7 pemain keturunan, ada 4 pemain yang bermain di luar negeri jika saya tidak salah. Ada pemain-pemain lain yang perform di Liga 1. Ya, Nadio gak dibawa, ya udah. Karena memang saya juga ngelihat kok performa dari Nadio gak begitu bagus. Di pertandingan lawan Irak kemasukan 5 gol, 1 shot langsung jebol kan. Gak bisa seperti itu juga penjaga gawang. Ya gak bisa menyalahkan juga pemain yang melakukan kesalahan. Kalau pemain udah melakukan kesalahan, kalau kipernya bagus juga masih bisa di-save itu peluang, ya kan. Ya memang saya bukan penjaga gawang, ya tapi kan saya pengamat yang sudah nonton pertandingan-pertandingan sepak bola. Ya, lokal dan juga mancanegara. Untuk lebih dari 30 tahun. Nah, jadi saya sudah paham kalau penjaga gawang itu bagus, ya defense-nya ini jelek, tapi ya tetap saja sulit dibobol gawangnya. Iya kan? Seperti itu formulanya kira-kira. Tapi ini yang saya senang membaca berita ini, jujur teman-teman. Sampai saya posting tuh kan di akun IG saya di story-nya. Saya senang sekali, artinya ketika Coach Sintayong optimis, tentu diharapkan ya para pemain juga akan bermain dengan keberanian di atas lapangan, nggak perlu takut. Dan memang sih yang penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia, fokusnya itu adalah bagaimana bisa mengontrol irama permainan. Jangan terburu-buru lah oper bola ke depan. Rekan yang lain belum siap, bola udah dioper. Gimana sih mainnya begitu kan? Ketika lawan Filipina juga caranya begitu. Dan saya menunggu gol dari para penyerang kita. Ada Dendi, ada Dimas, ada Ramadan Sananta, ada Rafael Struijk, ada juga Hoki Caraka, 5 penyerang loh yang akan dibawa oleh Coach Sintayong. Di tengah juga kita punya kreator seperti Ivar Jenner, seperti Marcelino, Ricky Kambuaya gak mengecewakan juga, fighter dia di lapangan tengah. Di belakang ada Rizky Ridho, ada Asnawi, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada banyak pemain. Penjaga gawang tentu Hernando Ari. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong ini berdasarkan fakta bahwa persiapannya matang, materi pemainnya juga oke. Walaupun grupnya ini berat ya. Saya waktu pada saat itu hasil undian dari Piala Asia, saya lihat grup ini, wah, saya udah dalam hati saya, wah ini berat nih Indonesia lolos. Tapi terus saya berpikir, apa sih yang nggak mungkin dalam sepak bola, ya kan? Segala sesuatunya mungkin. Nah, kita sebagai supporter, seperti yang tadi saya katakan, jangan juga memberikan beban yang besar kepada para pemain. Kita boleh berharap, tapi jangan over expect lah ya. Kita berdoa agar Timnas Indonesia bisa bermain rapi, dan mereka ya bisa lolos dari fase grup. Terus, kenapa sih Indonesia harus lolos dari fase grup? Ya penting dong bagi para pemain, apalagi kan banyak pemain muda, pengalaman mereka ini kan bagus, berharga, dan akan meningkatkan level kepercayaan diri mereka di next event. Apalagi ada beberapa pemain yang kali ini akan bermain di Piala Asia Senior ini, nanti akan bermain di Piala Asia U23. Ya, jika mereka dilepas oleh klub mereka masing-masing, tapi kayaknya akan dilepas lah. So, ini kalau saya sekarang merasa optimisme dari Coach Sintayong ini, ya karena memang dia tentu juga sudah mempelajari ya kekurangan dari Timnas Indonesia yang kalah telak lawan Irak, kemudian gak bisa menang lawan Filipina. Tapi intinya satu teman-teman, jangan bermain defensif aja lawan Vietnam nanti. Udah, itu kuncinya. Lawan Irak mau main defensif wajar. Mau lawan Jepang parkir bis, silakan parkir bis. Jangan kan parkir bis, parkir panser. Gak masalah. Tapi lawan Vietnam jangan bertahan. Kenapa harus bertahan? Itulah target kita untuk mendapatkan 3 poin. Sebaliknya sama juga bagi Vietnam. Nah, jadi saya mendukung 1000%. Coach Sintayong dan juga tentunya Timnas Indonesia. Kan sekarang pelatihnya kan Coach Sintayong. Saya mendukung. Ya, 1000%. Tapi, jika nanti ada sesuatu yang kita ngelihat tidak logis, apalagi saya ngelihat tidak logis, ya tentu saya akan kritik juga. Tapi kritikan saya ini kan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan sentimen. Apalagi berdasarkan kebencian, nggak bisa seperti itu.
ini yang main ini timnas Indonesia, saudara-saudara kita sebangsa setanah air teman-teman. Coach Sintayong coba untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Terus apa salahnya kita mendukung? Tapi ya kalau memang ada sesuatu yang kita lihat tidak wajar ya seperti yang tadi saya katakan ya nggak ada salahnya juga kita kritik. Tapi jangan menghina sampai menghujat, nggak bisa seperti itu. Apalagi banyak dari teman-teman yang sudah bikin tagar STY out pas kalah lawan Irak, nggak bisa seperti itu. Ya walaupun memang juga kenapa terlalu banyak pemain defensif karena dengan bermain terlalu defensif itu juga yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Irak. Artinya nanti kalau mau main lawan Irak boleh defensif tapi jangan bertahan total. Lawan Jepang wajar lah. Jepang levelnya udah paling tinggi di antara tim-tim lain yang berada di fase grup ini kan. Dan kalau di fase grup ini kan sebetulnya di grup D ini kan sebetulnya Indonesia underdog. Ya bagus juga biar gak ada beban bagi para pemain. So itu dia teman-teman. Inilah berita yang positif bagi saya dan saya harapkan juga teman-teman akan menanggapinya dengan positif. Jadi memang Coach Sintayong ketika merasa optimis, tentu kita juga berharap timnas Indonesia akan bermain secara rapi. Dan saya sudah tidak sabar menunggu teman-teman nanti 23 nama yang akan dirilis oleh Coach Sintayong akan dibawa ke Qatar untuk berjuang di Piala Asia awal tahun depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.